Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagasena Adi Prayoga dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Pengertian model-model pengembangan kurikulum. Model merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar dalam pengembangan kurikulum. Model merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Sedangkan menurut KBBI, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari suatu yang akan dihasilkan. Jika dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum, berarti suatu pola atau contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Manfaat model yaitu model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia dalam model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks, dan model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan atau diterapkan sepenuhnya. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan dan juga meneruskan dari makalah kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum, di mana model pengembangan kurikulum ini terdapat 7 model pengembangan kurikulum. Untuk model yang pertama adalah model Taylor. Model Taylor ini mencetuskan atau memberikan beberapa pilihan atau pendapat. Di antaranya adalah menentukan tujuan dalam pengembangan kurikulum, menentukan pilihan, dan menentukan pengaturan, dan juga menentukan cara menilai pembelajaran. Untuk model yang kedua adalah model Hidataba, di mana model Hidataba ini memulai dari satuan pelajaran untuk meningkatkan kepada kurikulum yang lengkap. Nah, setelah lengkap itu, model Hidataba ini baru berani mengujikan kurikulum yang sudah lengkap tersebut. Untuk model yang ketiga adalah model Harrod. Model Harrod ini menentukan falsafah, menentukan ruang lingkup pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, terus menentukan sumber belajar, terus juga menentukan evaluasi, dan juga yang terakhir menentukan penyusun panduan atau juga petunjuk. Untuk model yang keempat adalah model David Warwick, di mana model David Warwick ini menyusun kurikulum secara umum tentang apa yang akan dicapai pada lembaga pendidikan tersebut. Untuk model yang kelima adalah model Beauchamp, di mana model Beauchamp ini terdapat 3 ketetapan, di mana menetapkan area atau lingkup pembelajaran. Yang kedua, menetapkan personalia. Personalia itu bisa dari guru, peserta didik, dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah menentukan organisasi, yang keempat adalah menentukan implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk model yang keenam adalah model Oliva, di mana model Oliva ini mempunyai 12 komponen yang terdiri 12 komponen ini, dan mereka mempunyai karakter sendiri-sendiri di antara 12 tersebut. Untuk model yang ketujuh dan model terakhir ini adalah model Roger, di mana model Roger ini berpandangan bahwa manusia itu terdapat atau dapat dikatakan dalam proses perubahannya mempunyai kekuatan dan juga potensi dalam mengembangkan kurikulum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dwi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum di Indonesia. Apa saja sih jenis model pengembangan kurikulum di Indonesia?
Nah, di Indonesia ada dua jenis model pengembangan kurikulum yang telah dan sedang ditempuh di Indonesia, yaitu model kurikulum yang berorientasi pada tujuan dan model kurikulum yang berbasis kompetensi. Yang pertama, model kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan ini telah digunakan di Indonesia sejak lama. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan memiliki tujuan yang ingin dicapai secara jelas bagi penyusun kurikulum. Tujuan-tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas di dalam menetapkan materi pembelajaran, metode pembelajaran, jenis-jenis kegiatan pembelajaran, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan itu akan memberikan arah dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil yang akan dicapai. Hasil evaluasi yang berorientasi pada tujuan akan membantu pengembang kurikulum dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Model yang kedua yaitu model kurikulum berbasis kompetensi. Model ini jauh lebih berat dan lebih rumit. Mengapa? Karena kompetensi bukan sesuatu yang ingin dicapai, melainkan sesuatu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Implikasinya adalah guru harus menggunakan multi strategi pembelajaran dengan penekanan utama pada keterlibatan peserta didik secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam belajar. Guru juga perlu menggunakan multimedia, sumber belajar, dan lingkungan yang dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Guru juga menggunakan model penilaian berbasis kelas untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Inovasi dan pengembangan kurikulum dilakukan karena pengembangan kurikulum yang bersifat dinamis selalu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pengembangan kurikulum agar dapat berhasil sesuai yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, landasan-landasan pengembangan kurikulum mencakup landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.